Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang simple banget, yang enak banget. Kita mau bikin tumisan tahu dan juga toge. Ini tahunya aku pakai tahu yang coklat ya. Pokoknya kalau menunya Flavi Kasih itu setiap hari itu pasti ada tempe ataupun tahu, itu udah menu wajib pokoknya. Nah, di sini aku siapkan tahunya jenis tahu coklat yang padat. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu yang kayak gini, bisa juga pakai tahu yang putih ataupun pakai tahu yang kuning. Itu juga rasanya wis podo-podo enak. Kemudian setelah ini kita potong-potong kotak-kotak. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai toge kacang hijau ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada toge kacang hijau, juga bisa pakai toge kedelai. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita cukup iris-iris aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender ya. Kita siapkan dulu cabai hijau besar. Kemudian setelah ini kita siapkan cabai rawit. Ini karena aku maunya pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa nggak pakai cabai rawit ya, cukup pakai cabai hijau besarnya aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris tipis-tipis juga. Selain ada bawang putih, di sini kita juga akan siapkan bawang merahnya. Kalau misalnya Flavis lagi nggak ada bawang merah, bisa juga digantikan pakai bawang bombay, cuman ngirisnya tetap tipis-tipis ya. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi daun bawang. Nih daun bawangnya aku pakainya agak banyak Flavis, biar nanti tumisannya itu makin harum lagi. Ini ngirisnya rada panjang-panjang ya. Kemudian siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan semua bumbunya jadi satu. Wis langsung cemplungin aja semua jadi satu. Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti layu dan aromanya harum banget. Kalau sudah harum, di sini kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu. Kemudian kita akan gongsong-gongsong sebentar ya, jangan langsung ditambahkan air, biarkan nanti kayak agak ngegoreng dikit gitu Flavis. Kalau misalnya sudah kayak agak ngegoreng gitu, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Nah, kalau air udah masuk, di sini biarkan mendidih. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan lagi toge, gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian tambahkan lagi daun bawangnya, aduk cepat. Kemudian kita akan langsung sajikan di meja makan, karena kalau udah togenya masuk, daun bawangnya masuk, itu masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, biar nanti pada saat penyajian itu warnanya masih cantik banget, dan juga togenya itu kalau dimakan tuh masih krius gitu. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita makannya pakai nasi hangat. Untuk sarapan enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan nangka muda yang enak banget. Bikinnya juga gampang banget loh. Jadi kalau resep nangka muda kayak gini kita tumis selalu ada di warung-warung ramesan di Kebumen. Rasanya itu enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini nangkanya kita rebus terlebih dahulu ya, supaya getahnya tuh hilang. Tapi jangan sampai terlalu lama-lama, nanti keempukan. Nah, kira-kira kayak gini aja Flavis. Ini sudah cukup. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya ya, nggak ketinggalan. Bisa kalau ada nangka muda tuh selalu ada godong melinjo atau godong so. Ini nanti bikin warnanya jadi cantik dan juga ada rasanya jadi enak banget. Kemudian ini kan kita potong-potong, boleh potong tipis-tipis kayak gini ataupun potong lebar-lebar juga nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja. Pertama-tama kita siapkan brambang atau bawang merahnya, kemudian kita potong tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini juga kita siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Selain ada bawang brambang, kita juga akan siapkan cabai. Nah, kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai cabai merah keriting kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau pedes, bisa pakai cabai rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah. Ini kita potong-potong. Selain ini kita akan sisihkan. Nah, ini aku punya bumbu rahasianya Flavis. Ini aku pakai udang kering yang kecil-kecil, atau biasa kita sebut itu udang rebon. Ini kita sangrai. Kalau kira-kira aromanya sudah harum, ini akan kita giling. Aku menggilingnya menggunakan grinder. Flavis juga bisa pakai ulekan kalau mau, nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah,
si udangnya ini nanti bikin tumisannya itu jadi gurih banget. Walaupun nanti misalnya Flavis masaknya nggak pakai penyedap rasa, ini rasanya udah bener-bener enak banget. Dan hasilnya seperti ini Flavis, ini sudah halus, kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan. Kita langsung beri minyak, kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita langsung cemplungin aja cabenya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai bener-bener harum banget. Kalau misalnya semuanya sudah harum, baru di sini kita akan cemplungin udang rebon yang sudah tadi kita gongsong dan juga kita giling. Wah, ini aromanya wis jan enak banget. Kemudian kita akan cemplungin nangka yang sudah tadi kita rebus, kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam. Kalau mau tambahkan penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya wis gurih banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti rasanya udah enak banget. Kalau kira-kira sudah hampir mau diangkat, kita cemplungin godong melinjoknya. Nah, ini supaya nanti pada saat disajikan godong melinjoknya itu warnanya masih cantik Flavis. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau dirasa sudah mateng, rasanya udah enak banget, ini akan langsung kita angkat dan kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini enak banget, kita makan pakai nasi putih yang masih anget, tempe goreng sering juga enak banget, tempe bacem, tahu bacem itu juga rasanya wis enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan daun pepaya. Ini rasanya enak banget. Ini kalau misalnya lidah-lidah deso kayak Flavikasi gini, mesti suka dengan resep yang satu ini. Karena rasanya enak banget, terus bikinnya juga gampang banget. Ya, masakan-masakan deso itu kan bikinnya gampang, tapi kok rasanya enak tenan ya. Ini kita siapkan daun pepaya. Tadi aku beli di pasar tuh masih seger banget. Aku belinya di pasar pagi dan bener-bener masih seger banget. Nanti selain ada daunnya juga aku mau pakai sak kembangnya. Jadi bukan cuma daunnya tapi sak kembangnya juga mau aku masak. Tapi hari ini aku mau kasih tahu ke Flavis di rumah nih, gimana sih caranya masak daun pepaya atau kembang pepaya supaya nanti nggak terlalu pahit atau bahkan hilang pahitnya sama sekali. Ini aku pakai tanah ya. Ini tadi aku ngambil di sebelahnya rumah Flavikasi. Jadi caranya gini Flavis, ini kayak seperti kita mau bikin santan. Jadi kita ambil tanah, kemudian kita kasih air, kemudian setelah ini kita remes-remes. Nah setelah ini kita saring, ya pokoknya kayak kita bikin santan gitu Flavis. Kemudian kita campuran dengan air, lalu kita akan masukkan daun pepayanya. Nah ini kalau pakai cara kayak gini, dijamin pahitnya nggak ada sama sekali. Tapi ada beberapa orang yang suka juga makan pepaya yang masih ada rasa sedikit pahitnya, kayak rasanya kalau nggak ada pahitnya tuh nggak makan daun pepaya ataupun kembang pepaya gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis suka masih ada pahitnya sedikit, Flavis ngerebusnya pakai air dan garam aja, itu udah cukup, nanti pahitnya itu hilang sedikit. Nah kalau pakai cara kayak gini biasanya sudah hilang sama sekali pahitnya. Kemudian setelah ini kalau misalnya sudah selesai direbus, nih langsung kita siram dengan air dingin supaya nanti warnanya tuh masih tetap hijau royo-royo kayak gini Flavis. Jadi walaupun nanti udah kita masak tetap masih cantik banget. Nah setelah ini kita akan bilas lagi sampai nanti bener-bener bersih banget dan tanahnya itu udah wis tilas lah kalau di tempatnya Flavikasi. Jadi ini memang perlu beberapa kali baru bisa bener-bener bersih banget. Memang prosesnya itu agak ribet sedikit ya Flavis, tapi nanti hasilnya pasti akan sesuai dengan Flavis di rumah. Bagi Flavis yang memang nggak terlalu suka kalau makan daun pepaya ataupun kembang pepaya tuh ada pahitnya gitu. Aku suka banget untuk masak daun pepaya seperti ini karena biasanya seminggu sekali ataupun sebulan sekali aku pasti masak resep satu ini karena aku suka, dan si mbah-mbah di rumah juga suka banget dengan resep yang satu ini. Nah ini kalau misalnya sudah selesai kita cuci bersih, kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Potongnya rada tipis-tipis saja supaya nanti dimakamnya lebih gampang. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dulu dalam wadah.
Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya, Flavis. Di sini aku mau pakai kecambah kedelai. Wah, ini tambah mantap lagi kalau ada cambah kedelainya. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, karena anak-anak nggak suka dengan lauk ini, yang suka tuh aku sama si Mbah di rumah, bapak ibu. Nah, kita mau bikin yang pedes aja, cabai rawitnya yang agak banyak ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan juga barambang ataupun bawang merah. Kita potong tipis-tipis juga. Selain itu kita akan tambahkan juga bawang putih. Jadi wis masakan desa ya cuman bawang, brambang, cabai gitu aja. Rasanya koyo enak tenan ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, langsung kita siapkan wajan, kita beri minyak. Kalau sudah panas, gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya. Kalau sudah harum, di sini kita cemplungin cabai rawitnya, kita gongsong lagi sampai nanti aromanya bener-bener harum banget. Kemudian setelah ini kita akan langsung cemplungin sambal delenya dan juga daun pepayanya. Ini warna daun pepaya cantik banget ya. Makanya Flavis jangan lupa kalau misalnya begitu selesai direbus langsung disiram dengan air dingin ya, supaya warna daun pepayanya masih tetap cantik banget. Ini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa pakai gula merah ataupun gula putih sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau untuk penyedap rasa, Flavis juga bisa sesuaikan dengan selera Flavis, mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, aromanya harum banget, rasanya enak banget, dan warnanya juga cantik banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita pakai nasi anget, terus tempe goreng sreng atau tahu goreng sreng. Wis, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget, yang murah meriah banget. Kita akan bikin tumisan atau oseng buncis ya. Kita akan siapkan buncis, kemudian kita potong 2-3 cm, kemudian setelah ini kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai tahu putih. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu putih, juga bisa pakai tahu kuning ataupun pakai tahu coklat. Kemudian kita akan potong kotak-kotak. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan kedelai, kecambah delai maksudnya. Kalau nggak ada kecambah delai juga bisa pakai kecambah kacang hijau, itu juga enak banget. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu irisnya. Di sini kita siapkan bawang bombay. Kemudian setelah ada bawang bombay, di sini karena aku maunya pedas, jadi ya mau aku tambahkan cabai rawit. Ini juga akan kita potong tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa pakainya cabai merah besar ataupun cabai merah keriting kayak gini, itu juga nggak apa-apa, nggak akan terlalu pedas banget ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi, aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi brambang atau bawang merah ya. Kemudian kita akan iris tipis-tipis juga. Pokoknya resep kali ini simpel banget deh. Bumbunya itu cuma diiris-iris aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, nggak perlu numbuk-numbuk, wis yang praktis-praktis aja. Kemudian di sini kita akan sisihkan. Kita langsung siapkan wajan, beri minyak, langsung kita gongsong semua bumbunya jadi satu aja. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Nggak usah sampai terlalu coklat ya, sampai udah wangi aja udah cukup. Kemudian di sini kita akan cemplungin langsung pertama-tama tahunya, kemudian kita akan aduk-aduk nih, jangan langsung dimasukkan semua bahan lainnya ya. Jadi biarkan tahunya matang dulu, terus nanti kayak ada goreng gitu istilahnya. Kemudian kalau misalnya tahunya sudah agak coklat kayak gini, baru kita akan cemplungin buncisnya dan juga toge kedelainya. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk. Nah, kalau sayur-sayuran gini kan masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, aduk-aduk sebentar. Nah, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan tambahkan garam, gula pasir, kemudian penyedap rasa. Boleh juga pakai gula Jawa Flavis. Untuk penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu jamur, kaldu sapi, itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita aduk-aduk. Nah, ini hasilnya, ini sudah mateng, sayuran juga masih hijau, masih cantik banget, masih krius-krius. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, nanti kita makan pakai nasi anget. Aku tuh suka banget lauk ini tuh, makamnya pakai tempe atau tahu bacem, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan usus. Ini nanti rasanya enak banget. Walaupun tampilannya kayak elek, tapi rasanya tuh enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan usus. Ini tadi ususnya udah aku cuci bersih banget. Terus setelah dicuci bersih kita akan rebus. Di sini ngerebusnya tambahin garam, terus tambahin daun salam. Kemudian kita akan rebus. Ini kan tadi air mendidih, terus kita cemplungin ususnya. Kemudian kita biarkan mendidih lagi dan kita akan rebus kurang lebih 5 sampai 6 menit aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, ini masih aku cuci sekali lagi Flavis. Jadi begitu selesai diangkat, ini langsung disiram dengan air panas, cuci lagi, bilas. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Tadi kan masih panjang-panjang. Ini aku potong-potong bagian jadi kecil-kecil. Kemudian setelah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Nah, kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai tempe. Nah, ini tempenya kalau bisa Flavis, ini tempe kemarin atau rodok semangit. Ini nanti rasanya enak banget. Ini tempenya aku siapkan 2. Ini Flavi bisa lihat ya, ini tempenya itu udah nggak terlalu seger banget. Ini nanti akan bikin rasa masakannya itu jadi ada aroma gimana gitu, itu bikin enak banget. Ini tempenya akan aku potong menjadi bagian kecil-kecil. Aku potong kotak-kotak. Flavis juga bisa mau panjang-panjang juga boleh. Pokoknya seleranya Flavis aja di rumah. Kemudian setelah kita potong-potong, ini akan kita sisihkan dan kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Pertama-tama kita akan siapkan bumbu irisnya. Di sini aku pakai brambang atau bawang merah. Kemudian ini kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan siapkan lagi. Di sini ada cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai merah besar. Atau boleh juga Flavis tambahin cabai rawit nih. Kayak aku hari ini aku tambah cabai rawit supaya nanti tumisannya pedes terus gurih gitu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Dan ini bumbunya cukup kita iris, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, wis yang praktis-praktis saja. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan. Kita akan beri minyak. Kalau sudah panas kita tumis terlebih dahulu bawangnya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin cabai-cabiannya dan juga bawang putihnya. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum banget. Baru setelah ini kita akan langsung cemplungin tempenya. Tempenya ini akan kita aduk-aduk dulu. Jangan langsung dimasukin ususnya ya. Kita walak-walik dulu tempenya sampai nanti agak kering. Baru kita akan cemplungin ususnya. Kemudian ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu. Ada garam, gula, boleh pakai gula pasir, boleh juga pakai gula merah. Kemudian tambahkan air, boleh juga tambahkan penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Kemudian ini akan kita masak lagi sampai nanti airnya asat dan rasanya enak banget seperti ini. Ini sudah mateng, aromanya itu harum banget, rasanya juga enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan ya. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget. Rasanya kalau udah maem kayak gini tuh udah nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan selada air. Ini enak banget, resepnya juga simpel banget. Aku tuh suka banget sama selada air, jadi mau diapain aja enak. Ditumis enak, dibikin pecel enak, dibikin kelubar, mak sambal terasi juga enak. Dibikin lalapan mentah-mentah kayak gini aja, rasanya udah enak banget. Nah, ini akan kita potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai toge. Dah toge sama selada air aja, rasanya udah enak banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya aku bener-bener pakai bahan yang seadanya. Ini kita pakai bawang putih. Kemudian di sini aku cemplungin selada airnya. Nah, ini kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, bagi Flavis yang belum pernah nyoba resep ini, jadi kalau selada air itu kan cepet banget matangnya Flavis. Jadi masaknya itu nggak usah lama-lama, cukup kita aduk-aduk, itu nanti sebentar banget mateng. Nah, aku juga mau kasih tahu ke Flavis di rumah kenapa hari ini aku bikin resep tumisan selada air. Jadi ceritanya tadi pagi aku habis
sarapan di warung makan nasi rames sekalian pergi ke pasar, terus ada lauk kayak gini Flavis. Terus aku langsung kepikiran aku juga mau bikin tumisan kayak gini untuk Flavis di rumah, karena memang rasanya tuh enak banget, jadi seger gitu. Terus bumbunya juga sederhana banget, jadi cuman kalau aku bilang masakan semplang-semplung sereng mateng gitu doang Flavis. Nah ini kalau misalnya sudah setengah mateng, kita akan masukkan togenya, kemudian tambahkan lagi garam. Nah di sini supaya lebih seger lagi, aku mau tambahkan tomat. Nah kalau togenya udah masuk, ini wes cuman osang-osang sebentar, habis itu ini nanti langsung kita angkat. Nah tumisan selada air ini Flavis ini enak banget, nanti kita maknya pakai nasi anget. Terus habis itu telur dadar itu dikasih daun bawang sedikit. Terus habis itu ada tempe goreng sereng, tapi tempe goreng serengnya itu gorengnya jangan tipis-tipis tapi yang gendut-gendut. Terus habis itu nanti di garis-garis tengahnya itu bumbunya itu cuma bawang putih sama garam aja. Itu goreng sereng enak banget, itu cocok banget kita makan pakai tumisan model kayak gini. Nah sekarang kalau salah lama-lama lagi kita akan sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan pare yang sederhana banget tapi rasanya enak banget. Kebetulan tadi tuh waktu di pasar lihat pare tuh seger-seger banget, makanya aku langsung beli dan aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Ini bagian dalam parenya kita buang ya. Nah di sini aku mau potong tipis-tipis. Nah kalau aku masak pare itu lebih suka yang masih ada rasa pahitnya Flavis. Jadi nanti aku nggak melalui proses yang kayak diremut pakai garam, itu aku nggak mau pakai proses itu karena aku masih pengen ada rasa pahitnya di parenya. Tapi kalau misalnya Flavis suka dengan pare tapi nggak mau ada rasa pahitnya, boleh pakai proses itu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Aku pakai tahu kuning Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu juga bisa ganti pakai tempe yang semangit ataupun tempe yang belum terlalu jadi, itu nanti rasanya enak banget. Kemudian untuk bumbunya di sini kita siapkan cabai merah keriting, kemudian cabai merah besar. Ini kita potong tipis-tipis ya. Karena aku mau lebih pedas lagi, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Ini nanti Flavis bisa pakai, boleh enggak ya. Kalau misalnya pedas, mau pedas boleh ditambahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Selain ada bawang putih, kita juga akan pakai brambang. Ini juga akan kita potong tipis. Kemudian
banget. Di sini kita akan siapkan cabai hijau yang besar ya, kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah kita potong-potong, sini aku mau tambahkan juga cabai merah yang keriting, boleh juga pakai cabai yang besar. Kemudian kita potong-potong juga. Nah, karena aku mau pedes, jadi aku mau tambahkan cabai rawit lapis. Kalau nggak mau pedes boleh skip aja cabai rawitnya. Kemudian tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya kita potong-potong juga. Setelah ini tambahkan lagi berambang. Ini berambangnya juga cukup kita potong-potong aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya. Kemudian saya langsung masukkan cabai, tambahkan juga daun salam supaya aromanya jauh lebih harum lagi. Silakan tumis lagi sampai benar-benar aromanya harum. Kemudian kita langsung cemplungin semua bahan jadi satu, langsung cemplungin aja semuanya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, di sini masaknya memang agak lama, apalagi nggak seperti kita masak sayur-sayuran hijauan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian tambahkan gula jawa. Kalau nggak ada gula jawa boleh pakai gula putih, nggak apa-apa. Tambahkan garam, penyedap rasa kalau mau. Kalau nggak pakai penyedap rasa juga rasanya nggak enak banget. Kemudian setelah ini kita akan tutup dan kita akan masak pakai apinya yang sedang aja. Nah, kita walak-wali. Kalau misalnya nanti dirasa sudah cukup matang, baru nanti kita akan matikan apinya. Nah, kalau di sini klasifikasi mau kuahnya itu rada nyemak-nyemak gitu Fafis, jadi nggak terlalu kering juga nggak terlalu basah banget. Nah, seperti ini aja Fafis, ini sudah matang, warnanya cantik banget ya, aromanya juga harum banget dan rasanya juga enak banget. Senajan masakan desa tapi rasanya enak banget. Sekarang kita akan langsung maem dengan nasi hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal kangkung. Jadi ini bukan tumis kangkung lagi Flavis, jadi sambal kangkung. Jadi nanti sambal terus habis itu dikasih kangkung cemplungin situ sekalian. Jadi maam kangkungnya udah satu lagi. Ini aku siapkan kangkungnya udah iket maamnya. Masaknya itu sekaligus banyak karena nanti yang maam tuh banyak. Ini kangkungnya aku petik-petikin. Flavis boleh rajang juga nggak apa-apa, boleh dibelah habis itu dirajang juga nggak apa-apa. Saya Flavis saja, saya suka-sukanya Flavis saja mau model gimana motongnya. Kalau aku sih kadang tak potong, kadang ya tak petikin kayak gini. Yang penting nanti pada saat cuci harus benar-benar dibilas berapa kali supaya benar-benar bersih. Kemudian ini sudah selesai dipetikin, kita akan cuci bersih dan kita akan siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini aku pakai cabai rawit, kemudian kemiri, berambang, bawang, kemudian cabai merah. Jadi cabainya nggak cuma cabai rawit merah tapi juga aku kasih cabai merah keriting. Ini akan kita haluskan, boleh juga diulek nggak apa-apa. Kalau pakai blender tambahin air ataupun minyak supaya bisa betul menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan. Kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis nih bumbu sambalnya. Kalau sudah masuk, kita kecilkan apinya. Jadi kita akan masak sampai nanti sambalnya benar-benar matang dan juga tanek. Kemudian baru kita akan masukkan kangkungnya. Kalau kangkung sudah masuk itu masaknya tuh nggak usah lama-lama karena kangkung itu sebentar banget sudah matang. Jadi sambalnya itu harus dimatengin dulu baru setelah itu kangkungnya masuk. Nah, sini habis bisa lihat warnanya cantik banget, warna merah sambalnya dan juga warna hijau kangkungnya. Ini yang kita masaknya tuh nggak usah lama-lama Flavis. Jadi kalau kangkung tuh sebentar sereng aja udah mateng, makanya tadi sambalnya biar mateng dulu. Setelah itu baru kita akan masukkan kangkungnya. Ini kalau udah begini maknya tuh udah nggak perlu pakai sambal lagi Flavis, karena ini udah kita aduk langsung dengan kangkungnya dan juga bareng sambalnya. Tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kalau misalnya tambahkan gula pasirnya sedikit aja. Kalau gula jawa juga sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama lagi biar nanti pada saat kita maem itu warnanya itu masih hijau cantik dan masih krius-krius banget. Wah, enak banget, aku suka banget kalau maem ini tuh pakai nasi putih yang anget, apalagi kalau di kampung Flavikasi itu ada namanya nasi oyek. Itu juga enak banget kalau di maem pakai kangkung seperti ini.
Gak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang simple banget ini untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kita akan masak udang ya, kebetulan kita udah lama banget mau bikin resep masakan udang. Hari ini udangnya mau kita tumis dengan aneka sayuran. Nah ini udangnya aku buang kulitnya ya, kemudian kotoran ada di punggungnya juga kita buang. Tapi bagian ekornya disisain supaya nanti kelihatan cantik aja. Kemudian kita cuci bersih, kita sisihkan. Kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai brokoli. Nah, kemudian dia aplikasi itu masak brokoli gitu. Biasanya masakannya itu desa tenan, tapi hari ini masak brokoli. Kalau boleh sekali-kali kita makan sing rada kelombo-lomboan. Nah, ini brokolinya akan kita potong sesuai dengan selera Flavis aja, mau gede-gede boleh, mau kecil-kecil boleh. Kemudian ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan rendam dulu dengan air. Ini airnya kita kasih sedikit garam. Kemudian ini diamkan kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit kita akan cuci dan bilas sampai bersih banget. Setelah dicuci bersih, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan jamur. Nah, jamur ini sesuaikan dengan selera Flavis aja. Boleh jamur kayak gini, ini jamur kancing namanya. Boleh jamur kuping ataupun boleh jamur apa itu namanya shiitake dan lain sebagainya, itu juga boleh banget. Kemudian kita akan rebus terlebih dahulu brokolinya, beri sedikit garam dan minyak. Dan begitu nggak usah lama-lama, tapi jadi beri air mendidih, aduk-aduk, udah angkat. Nanti warnanya masih tetap cantik dan rasanya masih enak banget dan masih krius-krius. Dan kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan goncang bumbunya sampai nanti benar-benar harum banget. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan langsung masukkan udangnya. Nah ini udangnya akan kita masak sampai nanti mateng dan warnanya itu udah berubah lagi. Kalau udang itu kalau dimasak dia akan kemerahan seperti ini. Kemudian masukkan jamurnya, kita akan aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya dirasa jamurnya sudah setengah matang kayak gini, kemudian di sini kita akan langsung cemplungin brokolinya. Nah kalau misalnya brokolinya udah masuk Flavis, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Ini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau mau tambahkan merica, bubuk juga boleh, juga nggak apa-apa. Yang ini udah matang Flavis. Brokolinya masih kriuk-kriuk, rasanya enak banget, gurih banget. Ini udah nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Maemnya pakai nasi putih anget, nggak perlu lauk lain lagi karena udah ada sayurnya, udah ada udangnya. Ini cukup kita maem untuk sarapan, apapun makan siang, apapun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kangkung. Wah ini favoritnya Flavikasi banget. Pokoknya dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya kangkung itu tetap jadi favoritnya Flavikasi. Ini kangkungnya sudah dicuci bersih ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan bahan lainnya. Sini aku pakai tahu kopong. Biasanya kalau tumis kangkung, kalau nggak kangkung doang itu biasanya tak tambahin cambah dele ataupun pakai tempe atau pakai teri, itu juga enak banget. Nah, hari ini aku pakainya tahu kopong aja. Ini kan kita potong panjang-panjang supaya lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bumbunya. Untuk bumbunya wis pokoknya pakai yang simpel-simpel aja. Di sini kita cuman pakai lombok, bawang, brambang. Nah ini untuk cabenya atau lomboknya di sini aku pakainya yang rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa pakai cabai merah besar ataupun pakai cabai merah keriting, itu nggak terlalu pedas. Tapi hari ini karena aku maunya pedas banget, jadi aku pakai cabai rawit. Jangan lupa tambahin bawang putih. Ini bawang putihnya akan kita potong tipis-tipis, dan cabai bawang putih kita akan tambahkan lagi brambang ataupun bawang merah. Nah semua bahan ini kita iris, jadi resepnya benar-benar simpel banget, nggak ada ngulek-ngulek, nggak ada blender-blender, jadi semuanya cukup kita potong-potong aja. Jadi masakannya itu kalau Flavikasi bilang asal cemplang-cemplung sering matang udah itu, tapi rasanya enak banget. Setelah ini kita sisihkan, kemudian di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita langsung cemplungin aja jadi satu semua bumbunya. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya udah wangi banget.
Baru nanti kita akan cemplungin tahu kopong sudah tadi kita potong-potong. Kemudian ini akan kita aduk-aduk biarkan nanti sampai tahunya matang. Nah kalau mau ngasih garam nanti dulu, jangan di saat ini, karena kalau misalnya ngasih garamnya duluan asinnya itu cuma ke tahunya nggak ke kangkungnya. Kemudian ini kangkung kita masukkan, kita bolak-balik biarkan sampai nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Baru setelah ini kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya, misalnya tadi kita mau pakai garam ataupun mau pakai penyedap rasa, itu kita masukkan sekarang. Nah di sini untuk yang membedakan nanti aku mau pakai kecap manis Fluffy. Jadi kalau misalnya aku masak kangkung pakai saus tiram ataupun cuma pakai bawang putih digeprek, nah hari ini aku mau tambahin kecap. Ini ternyata rasanya enak loh, masak kangkung pakai kecap itu enak rasanya. Ini cukup kita aduk-aduk aja kalau setelah kecapnya masuk. Kemudian nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi yang masih hangat, masih kemebul. Terus kalau misalnya Fluffy ada tempe goreng freng itu boleh banget, apalagi tempe goreng frengnya itu tempe sumpil ataupun kalau yang tempe biasa juga boleh, cuman gorengnya itu potongnya tuh kandil-kandil, itu nanti enak banget rasanya cuma pakai sayur ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton video aplikasi hari ini. Semoga subscribe cobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep masakan dari tempe. Hari ini kita mau bikin tempe kecap lombok hijau yang enak banget. Kebetulan karena Fluffy tinggal di Kebumen, jadi yang namanya tempe ataupun ada tahu itu rasanya enak banget, beda kalau di tempat atau di daerah-daerah lain. Ini tempenya akan kita bikin tempe kecap lombok hijau ya. Ini pertama-tama kita siapkan tempe, kemudian kita potong memanjang. Kemudian untuk bumbunya di sini kita pakai yang simpel-simpel aja. Kita akan pakai lombok hijau yang gede. Kalau misalnya Fluffy mau lebih pedas bisa tambahkan cabai hijau yang rawit ya. Kemudian ini akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita potong-potong tipis-tipis aja kayak gini. Setelah dipotong-potong kemudian kita akan sisihkan. Kemudian nanti kita akan siapkan lagi nih ada berambang. Jadi ini masakan tuh bumbunya cuma lombok, bawang, berambang, gula, garam, dan itu aja, tapi rasanya enak banget. Kalau berambangnya sudah kita potong-potong kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan. Kita akan beri minyak, kalau sudah panas kita akan goreng tempenya sampai nanti matang kuning kecoklatan dan kering kayak gini. Kemudian setelah ini kita sisihkan, bisa juga diangkat kalau wajannya kurang lebar ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin berambang dan juga bawangnya. Kita akan goncang sampai nanti aromanya harum banget. Setelah harum di sini kita akan campurkan dengan tempenya. Kemudian kalau sudah tercampur di sini kita akan cemplungin air ya. Airnya nggak usah banyak-banyak supaya ini rasa basah aja, tapi jangan sampai nanti kebanyakan terus sampai jadi lembek banget. Tambahkan lagi daun salam. Harusnya daun salamnya di awal tadi ditumis, cuman Fluffy udah ngantuk ini, jadi ya wis nggak apa, kita cemplungin aja. Tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, kecap manis. Kemudian kita akan aduk-aduk biarkan nanti kuahnya rada asat. Nah kalau udah terakhir masak di sini kita akan cemplungin lombok hijaunya. Nah kenapa sih ini lombok hijaunya masukinnya di akhir masakan, jadi supaya nanti pada saat penyajian warna cabenya itu masih cantik banget, lapis masih hijau, masih muda banget. Nah kalau cabai hijau sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian sepertinya sih masih ini sudah matang, ini rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget kalau kita mau pakai tumis kangkung ataupun tumis kacang panjang, terus ada endok dadar, terus kita tambahin lagi misalnya mau ada bakwan, itu juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Sebelum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.